Halo, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Grace Anglika dari kelas manajemen B dengan NIM B1021241056. Bersama dengan video ini, saya akan menjelaskan hasil dari UAS saya, yaitu jawaban UAS saya tipe soal yang C. Ujian akhir semester soal tipe C, soal bagian 1, teoretik analisis, total poin 10 poin, petunjuk, cukup kerjakan 2 soal. Oke, dari kelima soal ini saya akan menjelaskan soal yang kedua dan soal yang keempat. Saya akan menjelaskan soal yang nomor 2 dan soal yang nomor 4. Oke, kita masuk ke penjelasan soal yang pertama. Di situ ditulis, menurut analisis saudara, apakah jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi sama atau berbeda? Jelaskan. Menurut saya, antara jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi ini adalah berbeda, karena jurnal penyesuaian itu sendiri dilakukan di akhir periode. Nah, ya, tujuan dari jurnal penyesuaian adalah untuk menyesuaikan saldo-saldo akun agar laporan keuangan menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Contohnya, penyesuaian beban yang masih harus dibayar, penyusutan aset, dan lain sebagainya. Sementara, jurnal koreksi itu dilakukan untuk membetulkan atau membenarkan kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan. Nah, jurnal koreksi ini bisa dilakukan kapan saja setelah ditemukannya kesalahan. Nah, jurnal koreksi ini bertujuan untuk memperbaiki transaksi yang salah yang dicatat sebelumnya. Nah, salah satu contohnya itu salah dalam mencatat nominal transaksi misalnya, atau salah dalam membukukan akun, seperti itu. Jadi, kesimpulannya untuk soal nomor 2 ini, jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi itu berbeda. Jurnal penyesuaian itu untuk menyesuaikan akun-akun di setiap akhir periode, sementara jurnal koreksi itu dilakukan untuk membetulkan kesalahan yang terjadi dalam pencatatan. Seperti itu. Lanjut, yang nomor 4. Menurut analisis saudara, setelah kita menyelesaikan pembuatan laporan kertas kerja atau worksheet, apakah kita perlu membuat laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan? Bukankah pada kertas kerja sudah mencakup semua laporan keuangan? Menurut saya pribadi, setelah kita menyelesaikan pembuatan laporan kertas kerja, kita perlu membuat laporan laba rugi. Kenapa? Karena meskipun kertas kerja atau neraca lajurnya telah mencakup semua informasi, perusahaan tetap perlu membuat laporan keuangan yang resmi karena dengan beberapa alasan. Kertas kerja itu merupakan dokumen internal untuk perusahaan. Nah, sedangkan laporan keuangan ini adalah dokumen resmi yang akan dipublikasikan untuk memudahkan para investor-investor masuk ke perusahaan kita dalam membaca laporan keuangan kita. Nah, laporan keuangan ini digunakan untuk kepentingan eksternal itu tadi, seperti investor, kreditor, dan otoritas pajak, seperti itu, supaya kita mudah untuk menyampaikan dan lebih sederhana untuk dibaca. Maka dari itu, kesimpulan soal nomor 4 ini, kita perlu membuat laporan keuangan. Perusahaan tetap perlu membuat laporan keuangan meskipun telah menyelesaikan laporan kertas kerja. Baiklah, kita akan melanjutkan mengerjakan soal bagian 2, yaitu
mengerjakan jurnal umum sesuai dengan transaksi-transaksi yang ada. Kita akan membahas 6 transaksi di sini. Kita langsung saja yang ke satu ya. Yang pertama di situ tanggal 1 Desember 2019 PT Wiguna menjual besi kepada TB Umar dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB Destination Point senilai Rp50. Harga pokok penjualan barang yang dijual senilai Rp15. Catat dengan metode perpetual. Nah, di sini ada perintah catat dengan metode perpetual. Dari itu kita pada transaksi yang pertama ini kita mencatat dengan metode perpetual. Nah, dalam metode perpetual itu sendiri kita mencatat harga pokok dan persediaannya. Untuk transaksi yang pertama ini, TB Wiguna menjual besi kepada TB Umar termin 2/10/30 Destination Point senilai Rp50. Nah, dari transaksi ini kita mengetahui bahwa muncullah nama akun yaitu piutang dagang karena PT Wiguna ini menjual kepada PT Umar secara kredit. Jadi belum ada uang yang dikeluarkan oleh TB Umar. Maka di situ muncullah yang namanya piutang dagang. Nah, piutang dagang kita bertambah senilai Rp50. Nah, selanjutnya di sini juga memunculkan akun penjualan karena kita berhasil menjual senilai Rp50. Nah, selanjutnya kita mencatat harga pokok penjualannya yaitu Rp15 dan persediaan barang dagang yang dijual Rp15. Kenapa? Karena kita telah menjual barang dengan harga pokoknya itu Rp15 dan harga jualnya itu Rp50. Oke, maka di situ muncullah akun piutang dagang pada penjualan senilai 50, harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang senilai Rp15. Oke, lanjut transaksi yang kedua. Tanggal 2 Desember 2019 membayar ongkos kirim penjualan tanggal 1 Desember senilai Rp2 dengan menggunakan metode periodik. Nah, perintahnya yaitu menggunakan metode periodik. Nah, tanggal 1 ini kan kita menjual besi kepada toko Umar, itu kan secara kredit dengan FOB Destination Point. Nah, FOB Destination Point ini adalah ketika penjual menjual barang dagangnya, maka biaya angkutnya, biaya kirimnya ditanggung oleh penjual. Nah, maka dari itu karena kita sebagai TB Wiguna menjual barang kepada TB Umar secara kredit dengan beban angkut ditanggung oleh penjual Destination Point. Nah, beban angkutnya itu senilai Rp2. Maka muncullah akun beban kirim penjualan dengan pada kas. Karena kita mengeluarkan uang di kas perusahaan untuk membayar biaya kirim. Nah, metode periodik 2 Desember beban kirim penjualan pada kas senilai Rp2. Lanjut nomor transaksi yang ketiga, tanggal 3 Desember 2019 TB Wiguna membeli 12 sak semen kepada TBRD. Termin kredit 10/10 N/30 FOB Destination Point senilai Rp12. Catat menggunakan metode periodik. Nah, di sini kita disuruh mencatat menggunakan metode periodik, yaitu maka persediaan barangnya tidak kita catat. Nah, dari transaksi ini TB Wiguna membeli 12 sak semen senilai Rp2. Jadi kita cuman mencatat akun yang terjadi yaitu pembelian pada utang dagang. Kenapa pembelian? Karena perusahaan kita ini membeli 12 sak semen senilai Rp12 dan utang dagang. Kenapa utang dagang yang terjadi? Karena kita membelinya secara kredit.
kita membeli kepada TBRD ini secara kredit. Beban kirimnya tidak dihitung karena beban kirim ditanggung oleh penjual. Jadi akun yang tercatat pada transaksi nomor 3 ini pembelian pada utang dagang senilai Rp12. Lanjut transaksi nomor 4. 4 Desember meretur 2 sak semen kepada TBRD karena semen beku metode perpetual. Nah, di sini kita disuruh mencatat menggunakan metode perpetual dan meretur barang 2 sak semen dikembalikan kepada TBRD karena kerusakan. Nah, harga 2 sak semen ini kita lihat di transaksi tanggal 3 yaitu 12 sak semen. Harganya 12.000. Kita tinggal bagiin aja 12 dibagi 12. Nah, sama dengan harga 1 sak semennya itu adalah Rp100. Karena kita meretur 2 sak semen, jadi Rp1 ini dikali 2. Rp1, 1 dikali 2 itu Rp2. Nah, berarti tanggal 4 ini kita meretur 2 sak semen senilai Rp2. Oke. Nah, karena kita mencatat dengan metode perpetual, maka pencatatannya yaitu utang dagang pada persediaan senilai Rp2. Kenapa utang dagang? Karena dari kita meretur ini, utang dagang kita berkurang senilai Rp2 dan persediaan kita berkurang. Lanjut transaksi nomor 5, melunasi pembelian semen tanggal 3 Desember. Metode perpetual. Nah, tanggal 3 Desember ini kan ada pembelian. Jadi tanggal 5 kita melunasinya. Nah, di sini kita lihat tanggal 3 Desember ini ada termin 10/10. Kita membayar tanggal 5. Jadi kita mendapatkan diskon sebesar 10% dari pembelian ini. Karena tanggal 4 kita meretur barang sebanyak 2, jadi kita hanya membayar untuk 10 barang saja. 10 barang. Dari 10 barang itu kan 10. Ininya diskonnya 10%. Oke, jadi kita kalikan saja diskonnya. Ini dikali 10. Nah, diskonnya itu kita mendapatkan Rp1. Jadi yang kita bayar itu cuman Rp9. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, maka kita masukkan ke dalam jurnal, yaitu utang dagang pada kas pada persediaan utang dagang sebesar 10. Karena sebelumnya utangnya tuh Rp10, terus kasnya 9, kas kita berkurang sebesar Rp9 karena kita cuma membayar Rp9 karena ada diskon sebesar Rp1 ini. Jadi kita cuma mengeluarkan uang di kas perusahaan kita sebesar Rp9. Nah, untuk diskonnya kita catat sebagai persediaan barang dagang. Kita catat sebagai persediaan barang dagang. Kenapa? Karena ini mempengaruhi dalam metode perpetual, diskon itu mempengaruhi persediaan. Makanya kita catat sebagai persediaan barang dagang. Seperti itu. Lanjut ke transaksi yang ke-6. Itu tanggal 6 Desember 2019 menerima pelunasan dari TB Umar atas transaksi tanggal 1 Desember. Dicatat dengan metode perpetual. Nah,
Di sini perintahnya dengan metode perpetual. Menerima pelunasan dari TB Umar atas transaksi tanggal 1 Desember. Nah, kita lihat tanggal 1. TB Umar. Tanggal 1, TB Umar membeli besi kepada TB Wiguna dengan nilai Rp50 dengan termin kreditnya 2/10. Nah, dia bayar tanggal 6, jadi masih mendapatkan diskon sebesar 2%. Jadi di situ kita lihat kita menghitung diskon terlebih dahulu. Oke, sama dengan 52%. 1. Nah, diskonnya TB Umar ini mendapatkan diskon sebesar Rp1. Jadi diskon Rp1 dan kasnya TB Umar cuma membayar sebesar Rp49 karena dia mendapatkan diskon sebesar Rp1. Jadi piutang dagangnya berkurang sebesar 50. Kita mendapatkan kas sebesar Rp49 karena TB Umar cuma membayar sebesar Rp49 karena ada diskon sebesar Rp1 dan piutang dagang TB Umar berkurang sebesar Rp50. Jadi piutang dagang kita berkurang sebesar Rp50. Seperti itu. Nah, yang terakhir, buatlah buku besar untuk akun kas saja berdasarkan transaksi sebelumnya dan isi pada tabel yang telah disediakan. Nah, setelah kita menganalisis, di sini ada kas. Oke, kas yang pertama itu tanggal 2 Desember ya. Tanggal 2 Desember. Terus kita masukin di sini. Nilainya minus ya teman-teman, karena sebelumnya tidak ada saldo. Jadi dia mengurangi kas kita rugi sebesar Rp2. Lanjut lagi ke tanggal 5 Desember itu kasnya Rp9 di kredit. Jadi kita masukin Rp9 di kredit ini. Oke. Dan tanggal tanggal 6 Desember kita menerima pelunasan tadi, jadi kasnya di debit sebesar Rp49. Jadi kita masukin kasnya di debit Rp49. Jadi total kasnya yaitu Rp38. Oke, setelah kita menyelesaikan soal bagian 2 yaitu jurnal umum, kita selanjutnya menyelesaikan soal bagian 3 itu jurnal penyesuaian. Nah, dalam jurnal penyesuaian ini akan digunakan dua metode, yaitu metode periodik dan metode perpetual. Kita langsung ke transaksi yang pertama, yaitu pembayaran gaji setiap bulan adalah tanggal 26 tiap bulan ya. Bulan Desember ini, toko tetap buka dari tanggal 27 sampai tanggal 31 Desember. Gaji karyawan itu Rp2 per harinya. Nah, karyawan yang masuk kerja terdiri dari 5 orang staf penjualan dan 5 orang staf administrasi. Jadi karyawan yang masuk itu 10 orang. 10 orang ya. 10 orang lah. 10 orang kan. Gajinya itu Rp2 per hari. Jadi toko tetap buka itu dari tanggal 27 sampai 31. Jadi bukanya itu 5 hari.
5 hari. Oke, 5 kali 4 10. Berarti nah, gaji untuk 5 hari itu untuk satu karyawan saja itu 10 rupiah. Jadi kita kalikan saja 10 rupiah dikali 10 orang. Jadi total keseluruhan gaji yang akan dibayar kepada staf administrasi dan staf penjualan itu 100 orang, 100 rupiah maksudnya. Nah, untuk 5 staf penjualan mendapatkan 50. Jadi dibagi setengah-setengah. Jadi 50 untuk staf penjualan, 50-nya untuk staf administrasi. Nah, utang gajinya itu sebesar 100 rupiah. Beban gaji. Beban gaji penjualan, beban gaji administrasi pada utang gaji besar 100 rupiah. Kenapa utang gaji? Karena sebelumnya kan pembukuan ini tutup tanggal 26 Desember ya. Tapi toko tetap buka tanggal 27 sampai 31 Desember. Nah, pencatatan ini di akhir Desember. Jadi dia termasuk utang gaji. Jadi utang gajinya bertambah sebesar 100. Lanjut yang kedua, utang bank dengan BNI untuk modal kerja dengan bunga 30% per tahun selama 5 tahun. Pinjaman cair pada tanggal 1 Mei 2019. Cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo pada tanggal 1 Mei 2020. Nah, bunganya itu 30%. Bunganya 30% untuk masa 5 tahun. Kita lihat di neraca saldo, ya, utang bank itu ada 30. Jadi 30 ya. Jadi pengerjaannya yaitu 30% dikali dengan 30. Jadinya 9. Karena pencatatan ini dicatat akhir bulan Desember, maka kita menghitung dari bulan Mei sampai Desember itu sebesar 8 bulan. Kita menghitung ini per bulan ya teman-teman. Jadi 9% karena dari bulan Mei sampai bulan Desember itu 8 bulan. Jadi kita hitung 9 kali 8 bagi 12. Jadi hasilnya 6. Untuk bulan Desember itu 6. Jadi yang di situ beban bunga pada utang bunga sebesar 6 rupiah. Peralatan kantor dibeli tanggal 1 September 2018, estimasi masa pakai 6 tahun, nilai sisa 0, metode garis lurus. Oke, masa pakainya 6 tahun. Peralatan kantor kita lihat di neraca saldo sebelumnya. Peralatan kantor itu sebesar 60 rupiah. Estimasi masa pakai 6 tahun. Jadi 60 ini dibagi 6. 60 bagi 6. Jadi untuk beban depresiasi peralatan kantornya itu sebesar 10. Jadi kita lihat di jurnalnya yaitu beban depresiasi peralatan kantor pada akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 10 rupiah. Jadi penyusutannya itu sebesar 10 rupiah. Itu. Lanjut ke transaksi yang nomor 4. Bayar asuransi kebakaran untuk 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2023.
Nah, kita lihat di neraca saldo, beban asuransi dibayar muka ya. Asuransi dibayar muka sebesar 50. Nah, kita melihat di sini 50 ya. 50 dibagi 5. Oke, jadi karena kita mencatat transaksi ini pada akhir 2019, jadi kita ngambil cuma 1 tahun. Jadi untuk 1 tahun itu 10 rupiah. Oke, kita tulis di sini beban asuransi pada asuransi dibayar muka sebesar 10 rupiah. Oke, lanjut transaksi nomor 6. Perhitungan fisik perlengkapan 31 Desember 2019. Saldo akhir itu 25 rupiah. Oke, kita lihat di perlengkapan toko itu sebesar 40 ya. 40 saldonya. Nah, di sini tersisa 25 rupiah. Jadi kita kurangkan 15. Jadi beban itu 15, pada perlengkapannya itu sebesar 15. Karena beban kita bertambah itu yang tercatat 15, perlengkapan kita berkurang sebesar 15 rupiah. Oke, transaksi yang ke-6 yaitu pada peralatan toko dibeli tanggal 1 Januari 2019, estimasi masa pakai 5 tahun, nilai sisa 40, metode garis lurus. Oke, peralatan toko. Kita lihat di sini neraca saldonya peralatan toko itu 140, teman-teman. Peralatan toko itu sebesar 140. Di sini cara menghitungnya. Nah, terus tanggal 1 estimasi masa pakai 5 tahun, nilai sisanya itu 40. Nilai sisanya 40. Masa pakainya 5 tahun. Oke. Kita bagikan ini 100 karena di saldonya 140, tapi nilai sisanya setelah disesuaikan itu ternyata tersisa 40. Jadi dikurang jadi 100 ya. 100 dibagi 100 dibagi 5 di 20. Oke. Nah, jadi jurnalnya yaitu beban depresiasi peralatan toko pada akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 20 rupiah. Seperti itu. Oke, lanjut. Nomor 7. Tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari. Total tagihan 8. Dialokasikan untuk toko 50% dan kantor 50%. Nah, total tagihannya kan 8. Dibayarnya bulan Januari kan? Dibayar bulan Januari, awal Januari. Jadi karena kita mencatatnya akhir Desember, dan ini akan terjadi beban utang. Kita melihat 50% dari 8 ini 4 ya. Jadi 4 untuk toko dan 4 untuk kantor. Jadi di sini beban listrik, air, dan telepon toko sebesar 4, beban listrik, air, dan telepon untuk kantor sebesar 4, dan biaya beban yang harus dibayarnya tuh 8.
karena tagihannya tuh sebesarnya Rp8. Oke, kita lanjut ke transaksi terakhir, transaksi nomor 8, yaitu perhitungan fisik di gudang persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar Rp180. Tambahan informasi metode periodik, saldo awal persediaan itu 100. Oke, nah ini adalah data yang telah saya pindahkan sebelumnya dari neraca saldo untuk perhitungan metode periodik. Kita mulai dari perhitungan metode periodik terlebih dahulu. Nah, kita akan menghitung harga pokok penjualannya. Di sini terlebih dahulu kita menghitung pembelian bersihnya, yaitu pembelian retur terus dikurangi diskon. Oke, jadi pembelian bersihnya itu sebesar 715.000. Data ini saya dapatkan dari neraca saldo sebelum disesuaikan dari periodik. Oke, lanjut. Setelah itu, pembelian bersih ini ditambah dengan beban kirim pembelian. Jadi hasilnya nah 730. Oke ya. 730. Nah, setelah itu 730 ini ditambah dengan persediaan awal. Jadi ini ditambah dengan persediaan awal yaitu 100 rupiah 830, dan setelahnya kita hitung dikurangi dengan ini, dikurang dengan persediaan akhir. Jadi diketahuilah harga pokok penjualan itu sebesar 650. APP-nya 650. Nah, di transaksi ini muncullah akun-akun harga pokok penjualan sebesar 650, persediaan barang dagang 180. Ini persediaan barang dagang yang terakhir, persen barang dagang terakhir ya teman-teman, yang di soal penyesuaiannya. Nah, terus ada diskon pembelian besar Rp5, returan potongan pembelian Rp25. Pembeliannya itu 745, beban kirim pembelian itu 15. Karena pada transaksi nomor 8 ini mengharuskan kita menyesuaikan jumlah persediaan dan harga pokok penjualannya, maka untuk akun pembelian, retur pembelian, diskon pembelian, dan beban kirim pembelian kita kreditkan. Jadi pembeliannya kita dikreditkan, sehingga nanti pada saat di worksheet kertas kerja, maka akun-akun ini akan bernilai 0 seperti itu. Oke, kita lanjut pada metode perpetual. Metode perpetual ini kita ambil dari neraca saldonya, yaitu persediaan barang dagang sebesar 230. Kita tinggal 230 dikurangi dengan 180 nilai akhir 50, maka diketahuilah harga pokok penjualannya sebesar 50 dan persediaan barang dagangnya sebesar 50. Oke, seperti itulah untuk jurnal penyesuaian. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam neraca lajur. Oke, neraca lajur. Nah, dalam neraca lajur ini mudah sekali, kita tinggal mengkopikan dari neraca saldo yang ini, kita selesaikan dalam
metode perpetual terlebih dahulu, metode periodik terlebih dahulu, yaitu neraca saldo di periodik ini sebelum jurnal penyesuaian kita copy dan kita pindahkan ke dalam kolom neraca saldo yang ini. Nah, setelah itu jurnal penyesuaian ini kita masukin ke dalam kolom penyesuaian seperti itu. Jadi semua akun yang ada di jurnal penyesuaian ini kita pindahkan dan masukkan ke dalam kolom penyesuaian. Nah, untuk neraca saldo setelah disesuaikan ini kita hitung, cara menghitungnya yaitu kasnya dipindahin jika ada akun yang berlawanan seperti ini. Jadi kan sebelumnya di neraca saldo ini kan akunnya 50 nih. Nah, setelah ada penyesuaian ada 10 dikredit, maka di NSSD-nya berkurang sebesar 40. Berkurang sebesar 40 rupiah ya. Gitu juga untuk akun-akun yang lainnya. Nah, untuk kolom laba rugi ini kita cuman memindahkan di bagian penjualannya saja, penjualan dengan akun beban-beban. Akun beban ya. Ini yang ada di laba rugi. Nah, pada bagian akhirnya, pada kolom laba rugi ini, nilainya itu harus berbeda, harus ada selisih. Untuk pendapatannya dikredit ya, akun-akun bebannya di sini. Untuk laporan posisi keuangannya juga kita memindahkan ya dari neraca saldo setelah disesuaikan ini akun-akun aktiva, akun-akun liabilitas ya. Termasuklah ekuitas di sini, ada modal, ada dividen, saldo laba dan sebagainya. Kita pindahkan dan totalin, jadi di sini kita menemukan selisih. Jadi untuk kolom laba rugi dan laporan posisi keuangan ini nilai akhirnya yaitu totalnya ini harus memiliki selisih, entah itu rugi atau laba. Nah, untuk kali ini pada TB Wibina ini kita menghasilkan laba, keuntungan sebesar 811 rupiah. Itu untuk neraca lajur metode periodik. Begitu juga neraca lajur metode perpetual, sama aja. Untuk pengerjaannya kita tinggal pindahin yang di sini neraca lajur metode perpetual di sini sebelum disesuaikan kita tinggal pindahin ke dalam kolom ini khusus untuk sebelum disesuaikan. Nah, untuk kolom penyesuaian ini kita masukin akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian ini. Akun-akun yang ada di sini kita pindahin ke dalam kolom penyesuaian. Nah, setelah dimasukin semuanya, dipindahin semuanya, maka kita akan menyesuaikan di sini neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, sama seperti pengerjaan neraca lajur pada metode periodik, jika ada akun yang kontra, yaitu sebelumnya kan di neraca saldo ini 230 nih. Nah, setelah penyesuaian ternyata berkurang nih 50. Jadi di sini kita kurangin sebesar, jadi nilainya 180. Seperti begitu juga untuk akun-akun yang lainnya. Untuk kolom laba rugi dan posisi keuangan sama aja. Di sini kita tinggal untuk posisi keuangan kita tinggal pindahin dari yang neraca saldo disesuaikan dari kolom NSSD ini ke bagian ini, ke kolom laporan posisi keuangan ini pada akun-akun aktiva, akun-akun liabilitas dengan akun-akun ekuitas kita pindahin di sini. Khusus untuk laporan posisi keuangan. Nah, untuk laporan laporan laba rugi nih, kolom laba rugi. Kita pindahin bagian penjualan dengan beban untuk mengetahui labanya. Nah, di sini ketahui bahwa
ada selisih nih, selisihnya itu menunjukkan laba seperti itu. Untuk pengerjaan neraca lajur, kita lanjut ke laporan posisi keuangan. Sebetulnya laporan posisi keuangan pada metode periodik dan metode perpetual ini laporannya sama-sama menunjukkan nominal yang sama. Kita bahas di sini. Oke, untuk laporan laba rugi yang bagian pertama, pendapatan ini kita masukin dulu akun-akun apa yang masuk ke dalam pendapatan. Nah, akun pendapatan ini ada penjualan, ada retur dan potongan penjualan, karena ini mengurangi pendapatan kita ya. Jadi dan juga diskon penjualan ini dimasukin. Nah, total pendapatan yang sebenarnya itu Rp1.905. Karena setelah dikurangi dengan akun yang kontra pendapatan, akun-akun yang mengurangi pendapatan, nilainya itu Rp1.905. Begitu juga dengan COGS, ini adalah harga pokok penjualannya. Itu tinggal pindahin dari neraca lajur ini, kita tinggal pindahin ke sini. Untuk laba kotornya ini setelah dikurangin dengan COGS ini, maka ini hasilnya 1.000. Jadi hasilnya ini Rp1.255. Kenapa dikurang? Karena harga pokok penjualan ini kan mengurangi pendapatan. Untuk beban-bebannya kita tinggal pindahin dari neraca lajur ini, kita tinggal copy, kita pindahin ke sini. Jadi masuklah ini, total bebannya itu Rp444. Nah, laba kotor ini kita kurangi dengan beban-beban yang ada, total bebannya, yaitu temukanlah laba bersih sebesar Rp811. Perubahan modal yang terjadi pada perusahaan Wiguna ini. Kita masukin saldo awal periode ini dan modal saham, saldo laba ini dari mana ya? Dari neraca saldo sebelumnya ya, dari neraca saldo. Modal sahamnya Rp125, saldo labanya 120. Inilah, jadi total modal itu ada 145 saldo awal periode. Nah, untuk laba bersihnya kita masukin dari nih, kita pindahin dari sini. Laba bersih. Untuk dividennya, dividen itu sebesar 40, karena dividen mengurangi modal, maka saldo akhirnya itu adalah untuk modal sahamnya tetap Rp25, saldo labanya itu setelah kita tambahin ini 120 ditambah 811 dan dikurangi dengan dividen 40.000. Jadi total saldo laba akhirnya itu Rp891. Nah, untuk modalnya sendiri itu ada saldo modalnya itu 145 ditambah dengan laba bersih, terus dikurangi dengan dividen. Nah, diketahuilah saldo modal akhir periode itu Rp916. Lanjut ke dalam laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini adalah laporan yang mencatat akun-akun dari aktiva dan liabilitas, serta di sini juga ada ekuitasnya. Oke, kita pindahin dari neraca
lajur dibagi di kolom laporan posisi keuangan. Nah, untuk aktifannya, aset lancar, di sini kita tinggal ambil dari laporan posisi keuangan bagian ini. Nah, untuk ini aset tetapnya itu akumulasi depresiasi ini karena mengurangi aset, jadi kita kurangin. Nah, setelah kita totalin dari sini total aset lancar, aset tetap, maka total asetnya itu Rp1.080. Nah, untuk liabilitas ada akun-akun utang, akun-akun modal, akun-akun ekuitas. Untuk akun liabilitas sendiri itu kita copyin dari sini ke sampai utang bunga. Jadi di laporan posisi keuangan ini kita copyin bagian akun-akun liabilitasnya, kita pindahin ke dalam laporan keuangan ini. Jadi setelah ditotalin, total liabilitasnya itu Rp164. Untuk ekuitas sendiri kita ambil dari laporan perubahan modal karena kita ngambil dari yang terupdate. Nah, setelah ditotalin semuanya, total liabilitas dan total ekuitas, maka hasilnya itu Rp1.080. Hasilnya balance.